Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng bersama saya Via Junita atau VJ. Setiap episode Ngobrol Bareng pastinya kita selalu menghadirkan teman-teman ngobrol bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya menginspirasi dan juga bermanfaat kali ini pemirsa. Dan lagi-lagi kita kehadiran sudah di samping saya di sini ada Bu Widya. Assalamualaikum Bu Widya, apa kabar? Alhamdulillah. Waduh, nggak kerasa ya Bu ya ketemu lagi setelah setahun yang lalu. Waduh, lagi sibuk apa Bu Widya akhir-akhir ini? Alhamdulillah kita masih sibuk dengan tahun ajaran baru 2023-2024 yang pastinya ya. Karena kan awal tahun ajaran baru itu 17 Juli anak-anak masuk dan sekarang kita baru Agustus dan ya begitu deh, banyak program-program yang harus kita juga berikan ke anak-anak, program-program baru, dan kemudian kita sosialisasi ke orang tua murid dengan program-program kita gitu. Baik, pasti ya menyambut antusias kehadiran anak-anak baru ya, di SD Telkausar gitu ya. Nah ini gimana Bu, tahun ajaran sekarang nih antusiasnya dan berapa orang kira-kira muridnya? Alhamdulillah kami untuk tahun ajaran ini ada 73 siswa dan pindahannya ada 5 pindahan ya. Kami juga menerima pindahan dan Masya Allah tahun ini orang tua begitu excited sekali memasukkan anak-anaknya ke sekolah SD Telkausar Cikarang, dan kami sudah sosialisasi berapa program yang kami unggulkan di sekolah kami, dan sekarang program-programnya semua sedang dijalankan dan mudah-mudahan anak-anak juga masuk sekolah happy ya, happy banget gitu. Kelas 1 yang baru kan, sosialisasi dengan teman-teman, apalagi mereka peralihan dari TK ke SD ya kan, yang kemudian mereka harus belajar dari jam 06.55 jam 7 lah ya, sampai jam 2. Jadi kan memang mereka padat ya. Ya, maksudnya peralihan lah mereka. Tetapi kita tidak langsung belajar langsung jam 2 tuh. Kita ada selama 2 minggu kita adakan semacam MPLS. Jadi masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana anak-anak nanti bisa beradaptasi dulu dengan lingkungan sekolah kita. Jadi kalau misalnya mereka langsung pulang jam 2 kan mereka nanti kaget ya. Nah akhirnya 2 minggu pulang jam 10, kemudian pulang jam 12, dan akhirnya sekarang sudah pulang jam 2. Sudah normal ya? Sudah normal dan alhamdulillah mereka excited sekali. Jadi nggak ada yang, kalau dulu kalau kita langsung pulang jam 2 nih, biasanya ada yang shock culture ya. Pokoknya yang masih harus diantar mama gitu. Akhirnya sekarang sih alhamdulillah kita adakannya MPLS itu 2 minggu sebelum mereka benar-benar masuk belajar. Dan kita selama 2 minggu tidak belajar dulu, tetapi pengenalan lingkungan sekolah, kemudian apa program yang ada di kita, terus cara makan, terus cara toilet training. Jadi kita ajarkan dulu mereka, jadi mereka biar tahu budaya ada di sekolah kita. Kegiatan MPLS-nya seputar pengenalan sekolah ya? Iya, betul. Waduh, berarti sekarang sudah normal kembali ya anak-anaknya? Alhamdulillah. Dan mereka kegiatannya sudah full dari pagi sampai jam 2 itu. Oke, baik. Nah ini menarik sih ya, tadi ini soal peralihan, biasanya anak-anak kelas 1 nih udah excited belajar gimana caranya mengenal belajar di sekolah dasar gitu. Nah ini aku pengen tahu sih Bu, kalau misalkan kegiatan anak-anak SD kelas 1 nih khususnya di SD Telkausar ini biasanya dari jam 7 sampai jam 2 itu kegiatannya belajar full kah atau seperti apa? Insya Allah di kami itu pembelajarannya tidak terlalu banyak berada di dalam kelas gitu ya, tetapi mereka bisa moving kelas juga. Misalnya contohnya ketika pagi mereka diawali dengan majelis pagi bersama ibu gurunya, terus kemudian sholat duha, sholat duha dulu pertama, kemudian majelis pagi bersama teman-temannya untuk hafalan sama-sama setelah itu, dan kemudian nanti ada pembelajaran TTQ gitu ya, pembelajaran untuk menghafal. Untuk anak kelas 1 sih belum menghafal dulu, biasanya kita ajarkan dulu metode-metodenya, dan kemudian nanti ada pembelajaran bahasa Inggris, ada kurikulum 13-nya juga, dan kemudian juga mereka nanti belajar banyak yang di situ. Nanti bisa mereka moving kelas juga, misalnya TTQ ada di sini nih di aula gitu, jadi nggak boring di situ satu tempat aja gitu. Gitu. Jadi lebih variatif ya pembelajarannya gitu ya. Ya baik. Mudah-mudahan sih mereka happy. Karena moving kelas itu kan bagi mereka kan
nggak hanya di dalam Iya, kelas bener gitu lagi, ya, tapi heeh. kan mereka bisa ke sana ke sini Iya. gitu kan. Apalagi misal pembelajaran bisa di perpustakaan. Oh iya, untuk kelas 1 itu bukannya kurikulum 13 tapi kita sudah memakai kurikulum Merdeka yang insya Allah semuanya berpusat kepada anak. Jadi mereka bisa explore Iya. semua, mereka punya apa yang bisa mereka contohnya, Iya. anak ini ternyata sukanya membaca. Nah, kita ajak ke perpustakaan, terus berkreasi. Bisa juga kita ajak ke panggung seni gitu Iya. ya. Jadi hal-hal itu yang membuat mereka jadi nggak boring, Nggak di dalam boring kelas ya, gitu iya. ya. Baik, ini menarik sih ya, karena SDIT Al Kausar ini salah satu sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka Iya, gitu. betul. Baik, tapi kita di sini nggak ngobrol kurikulum merdekanya ya bersama Ibu Widya, karena kita lebih ngebahas soal secara umumnya nih, yang mungkin pemirsa BRTV di rumah nih, khususnya untuk bunda-bunda gitu ya, yang pastinya mencari sekolah-sekolah berkualitas. Ini kita langsung ngobrol sama Ketua Yayasan SDIT Al Kausarnya Bu Widya. Nah, ini masa peralihan ini Bu, gimana antusias orang tua nih? Biasanya kan anak-anak sekolah kelas 1 gitu kan, orang tuanya udah banyak yang request kah atau seperti apa, gimana antusiasnya Bu? Antusiasnya, Masya Allah, orang tua sangat senang untuk anak-anak bersekolah di SD kita, SDIT Al Kausar, karena salah satunya juga kan fasilitas di sekolah kita juga alhamdulillah bagus ya, gedung ber-AC, kemudian fasilitas untuk bermainnya juga ada gitu. Nah, di tahun ajaran ini jumlah murid sesuai dengan yang kita harapkan ya, 73 dengan 3 rombel kelas A, B, dan C, dan orang tua juga melihat kegiatan kita ini berfokus pada anak dan anak-anak belajar mandiri aktif, sehingga orang tua itu ketika di dalam misalnya wali kelasnya meresponnya juga ketika orang tua bertanya tentang program apa aja dan kemudian harus men-share, kan orang tua paling senang Iya, ya. benar. Ya kan, kalau orang tua tuh senang banget nih kalau Dapat perkembangan ya. kegiatan kelasnya di-share ketika anak sedang sholat duha, ketika anak sedang makan, belajar. Nah, itulah wali kelas kita ingin Aktif mengabarkan ya? Ingin aktif mengabarkan kepada orang tua bahwa kegiatan anak-anak Al Kausar khususnya kelas 1 itu sangat diperhatikan gitu. Dan orang tua biasanya kan kalau udah dapet itu biasanya anaknya sudah begini gitu, kan senang banget ya gitu. Jadi alhamdulillah kolaborasi sekolah dengan orang tua berjalan dengan baik, dan mereka minta semuanya, maksudnya dari sekolah pun selalu memberikan informasi-informasi terkait kegiatan. Jangan sampai misalnya, oh ini kegiatan ini mau ada tapi tidak ada informasi. Tapi insya Allah kegiatan kami sudah dibuat selama 1 tahun. Jadi apapun kegiatan sudah ada di dalam yang namanya kalender pendidikan. Jadi orang tua udah bisa tahu nih, oh kegiatan hari ini, bulan ini apa, bulan ini apa, bulan ini apa. Jadi mereka sudah mengerti gitu. Jadi 1 tahun ke depan tuh udah dirancang semuanya ya. Sama kita. Oke, baik, dalam kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran gitu ya. Ya betul, kegiatan kita misalnya contohnya nanti kita nih mau ada outing program. Misalnya outing programnya kita sekarang indoor aja nih, ke Kizania nih contohnya ya misalnya. Nah, itu udah kita setting, udah kita buatkan 1 tahun sebelumnya. Jadi orang tuh udah tahu, oh nanti kita di sana kelas 6 nih mau mukoyam, camping, tempatnya di mana atau apa gitu. Udah tahu gitu. Dan uang kegiatan itu sudah dibayarkan selama 1 tahun. Jadi kami tidak minta lagi. Oh iya, jadi udah langsung brek gitu di awal ya. Jadi orang tua itu kita makanya sekolah meminta, bukannya kita ini orang tua tidak bayarnya nanti, enggak. Kita makanya kenapa memberikan 1 tahun agar orang tua tahu bahwa kegiatan kita sudah diplot dalam 1 tahun ini dan uang kegiatannya jumlahnya seperti ini. Dan insya Allah sekolah akan amanah untuk orang tua telah memberikan kita uang kegiatan kepada sekolah dan akan dikembalikan kepada anak-anak ya berupa kegiatan gitu kan, ya kan. Jadi insya Allah uangnya akan dikelola oleh sekolah dengan amanah gitu. Ini bagus ya, apalagi mungkin orang tua yang tipenya emang harus tahu nih rencana apa nih. Jadi uangnya juga di awal juga dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Nggak harus bayaran-bayaran lagi berarti ya kegiatan-kegiatannya. Kan ketika anak-anak masuk pada tanggal 17 Juli itu kami adakan sosialisasi ke orang tua dengan memberitahukan bahwa contoh uang kegiatannya 1,7 dipakai untuk apa aja, kita list
kegiatannya. Dan orang tua sangat, oh ya ternyata memang uang kegiatannya itu dipakai dalam 1 tahun dan nanti mereka tidak mengumpulkan lagi. Iya. Tidak dia pinta-pinta lagi gitu ya. Luar biasa sih ini SD Telkomsel memang ya program canangan-canangan yang sangat luar biasa sekali gitu ya, Masya Allah. Ini emang apalagi nih mungkin orang tua sekarang sih sangat khawatir ya Bu ya dengan pendidikan. Nah makanya ini SD Telkomsel hadir dengan memberikan pelayanan terbaik gitu ya, tidak hanya mungkin soal pembelajaran secara mata pelajaran aja gitu ya, bahkan kegiatan-kegiatan lainnya yang bikin siswa happy ini juga diterapkan di SD Telkomsel. Waduh, ini ngomongin soal pembelajaran nih ya. Ini udah tahun baru masuk 1 bulan nih, kabar-kabarnya SD Telkomsel juga sudah membuka PPDB baru tahun depan. Waduh, bisa diinformasikan dong Bu Widya, ini PPDB tahun 2024-2025 sudah dibuka, betul? Sudah, Alhamdulillah pada tanggal 12 Agustus kami sudah opening untuk PPDB tahun ajaran depan, Mbak. Wow. Dan Masya Allah itu antusiasnya banyak sekali. Ketika kami buka di tanggal 12 Agustus itu, ibu-ibu tuh kita kirim flyer, kirim ke medsos ya, ke WA status guru-guru dan teman-teman semua guru mengirim status dan kemudian mengirim ke medsosnya masing-masing. Masya Allah itu tanggapan dari sekitar daerah kita, maksudnya Cikarang baru itu banyak sekali, sehingga ketika kami buka di tanggal 12 Agustus hari Sabtu itu sudah terdaftar ada 16 orang yang sudah mendaftar gitu. Kita baru grand opening ya, maksudnya masih opening gitu ya kan. Jadi Masya Allah kami juga sangat bersyukur, antusias dari orang tua di sekitar Cikarang, khususnya Jababeka Cikarang Baru itu sangat melihat bahwa sekolah SDIT Al-Kausar, ketika anak-anak masuk ke SDIT Al-Kausar, insya Allah kami para guru akan memberikan yang terbaik buat anak-anak gitu. Untuk pendidikannya, untuk selain jadi mereka pintar kan bonusnya mereka juga kan harus kreatif, mandiri, berani tampil gitu. Apalagi di era sekarang sih mungkin anak-anak nggak cuma dituntut secara akademisi betul. tapi bener kreativitas yang memang harus bisa bersaing di luar sana ya. Makanya ini SD Telkomsel ini mengedepankan berbagai peluang gitu ya untuk bisa bersaing ketika nanti keluar dari sekolah gitu ya, luar biasa sekali. Bahkan tadi sempat diinformasikan bahwa sudah 16 orang masuk PPDB untuk tahun ajaran depan. Padahal pembelajaran baru aja baru 1 bulan nih dimulai. 1 bulan. Dan kenapa misalnya karena kan kalau swasta ya, kami kan SDT Al-Kausar adalah sekolah swasta, jadi pastinya membuka penerimaan peserta didik baru itu di awal ya Agustus ini. Dan kenapa di awal? Karena agar nanti kuota kami adalah 75 siswa ya kan, 3 kelas. Nanti kalau misalnya orang tua yang ingin memasukkan ke swasta seperti contohnya ke Al-Kausar, jadi kan ada kesempatan jauh-jauh hari, oh ini bulan tutup, contohnya nih sekarang kami buka di gelombang 1 itu Agustus sampai Desember ya kan, Agustus sampai Desember, kemudian nanti kalau Desembernya sudah penuh pasti kami tutup gitu. Setiap gelombang tuh biasanya berapa anak? Tergantung dari yang orang tua mendaftar. Contoh misal untuk tahun ajaran kemarin gelombang 1 55. Wow, sudah gelombang 1 aja udah 50. Bulan Desember itu udah 55. Nah kan selebihnya gelombang 2 kekurangannya kan gitu. Jadi kalau gelombang 2 sudah mencukupi, biasanya kami tidak buka di gelombang 3 gitu. Udah khusus untuk masuk ke SD Telkomsel ya. Waduh, makanya ini para bunda-bunda di rumah gitu ya, yang mungkin sudah melihat menonton tayangan ini, SD Telkomsel sudah buka gelombang 1 berarti. Sudah gelombang 1 dari bulan Agustus ya Bu. Betul. Dari bulan Agustus sampai bulan Desember. Jangan sampai kelewat nih pemirsa, karena di gelombang 1 ini tadi ya sudah disebutkan juga banyak banget keuntungan dan juga diskon-diskonnya ya. Yang didapat kalau misalkan ayah bunda ini daftarnya di gelombang 1 gitu. Di gelombang 1 aja bahkan kadang udah langsung antusias, bahkan ini baru dibuka aja udah 16 orang kalau pemirsa, jadi langsung aja. Dan ini udah ada yang beberapa WA lagi. Bu Widya nanti kan mungkin ada yang bekerja. Bu Widya nanti Sabtu buka penerimaan lagi nggak, pendaftaran lagi? Oh buka, kami Sabtu akan selalu buka dari jam 8 sampai jam 12 gitu. Jadi buat ibu-ibu yang bekerja itu kan kadang-kadang kan
harus datang, harus Iya. langsung bertanya, harus Benar. melihat survei Iya. bagaimana sarana dan prasarana sekolah kita gitu. Aduh, luar biasa sekali. Apalagi dilihat ditambah dengan program-program unggulan yang ada di sekolah kami, ya kan? Pasti mereka melihat oh ya unggulan misalnya TTQ-nya, Iya. kemudian program bilingualnya, program karakternya, program life skill-nya, itu yang insya Allah mendukung anak-anak agar tadi selain dari mungkin mereka pintar, tapi mereka juga harus mandiri, Iya. percaya diri, akhlaknya bagus gitu. Kan yang utama adalah akhlaknya, Benar. maksudnya Iya. akhlaknya, kemudian dia membaca Al-Qur'annya juga bagus gitu. Ketika nanti masuk ke pesantren atau ke SMP boarding iya. atau apa gitu kan mereka sudah bisa membaca Al-Qur'an dengan baik gitu. Baik, luar biasa sekali ya ini SD TLK Usar. Baik Bu Widi, kita akan ngobrol lagi ya seputar PPDB dan juga pastinya seputar program-program unggulan di SD TLK Usar. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Ngobrol Bareng.